Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hasil dari kerja kami yaitu LTM tentang M1 yaitu tentang yang pertama yaitu definisi dan fungsi dari fluid dispatch reactor dan aplikasinya pada industri. Yang kita ketahui bahwa reaktor fluid dispatch merupakan suatu reaktor yang berisi katalis dalam bentuk padatan, di mana padatan-padatan ini bergerak. British bed reactor ini adalah jenis reaktor kimia yang dapat digunakan untuk mereaksikan bahan dalam keadaan banyak fasa. Reaktor jenis ini menggunakan fluida, baik itu cairan ataupun gas, yang dialirkan melalui katalis padatan, di mana katalis ini berbentuk butiran-butiran kecil dengan kecepatan tertentu, sehingga katalis nantinya akan tertolak sedemikian rupa, dan akhirnya katalis tersebut bergerak sehingga dianalogikan sebagai fluida juga. Proses ini dinamakan fluidasi. Fluid reaktor ini dapat digunakan untuk pencampuran dan pemisahan antar fasa. Untuk penggunaan dari reaktor fluid dispatch ini biasa ditemukan pada industri pembuatan metanol dengan gasifikasi batu bara. Gasifikasi batu bara pada prinsipnya yaitu proses perubahan batu bara menjadi gas, di mana gas ini nantinya akan bersifat mudah terbakar. Hal ini melalui beberapa proses kimia dalam reaktor yang disebut dengan gasifier. Proses yang menggunakan prinsip fluid dispatch antara lain yaitu high temperature winter, Kellogg Rush Westinghouse, dan UPS. Pada industri pembuatan metanol dari batu bara, gunakan reaktor fluid dispatch. Hal tersebut karena fluid dispatch ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, mampu memproses bahan baku berkualitas rendah. Kemudian yang kedua, kontak antara padatan dan gas yang cukup bagus. Kemudian yang ketiga, luas permukaan reaksi besar sehingga reaksi dapat berlangsung secara cepat. Karena reaksi berlangsung secara cepat, maka dapat efisiensi yang cukup tinggi dan emisi yang cukup rendah. Mungkin itu dari isu yang pertama, bisa dilanjut kepada isu yang kedua. Oke, baik untuk selanjutnya ada isu yang kedua, yaitu terkait saya sendiri, yang itu isunya itu berupa perbedaan pendekatan fluid bed reaktor berdasarkan tipe kontak fluida padatan ataupun aliran. Nah, eh, seperti kita ketahui bahwa bed itu merupakan media solid di mana fluida dapat mengalir di antara ruang kosong yang ada, namun tidak ada yang bergerak ataupun berpindah tempat. Nah, terdapat dua jenis pembagian reaktor, yaitu itu ada packet bed dan juga fluid bed. Nah, packet bed itu merupakan tube silindrikal yang dapat diisi sebuah partikel. Nah, itu di mana partikel ini tuh stagnan atau nya itu tidak bergerak ataupun berubah tempat. Dikarenakan itu ada drag force lebih kecil dibandingkan gravitasi. Nah, sedangkan fluid bed sendiri itu merupakan jenis reaktor yang dapat mereaksikan bahan dengan menggunakan fluida dalam bentuk liquid ataupun gas. Nah, terdapat beberapa perbedaan di antara kedua reaktor tersebut, yaitu terkait pertimbangan yang pertama itu ada yang namanya efisiensi kontak fluida. Nah, paket back reaktor sendiri itu seluruh bagian reaktor itu terisi katalis ataupun fluidanya itu mampu berkontak sempurna dengan katalis. Nah, sedangkan fluid bed reaktor sendiri itu tidak seluruh bagian terisi oleh katalis dan juga kemungkinan fluida itu tidak berkontak dengan katalis. Nah, selanjutnya itu ada pertimbangan terkait temperatur. Nah, kalau paket bed reaktor sendiri itu beragam di setiap tempat reaktor, sedangkan fluid bed reaktor itu lebih seragam. Nah, yang ketiga tuh pertimbangan yang ketiga tuh ada bentuk dan jenis katalis. Nah, yang untuk packet bed reaktor itu tidak menggunakan katalis yang powder ataupun berukuran nano karena dapat menimbulkan adanya penyumbatan. Nah, sedangkan di fluid bed reaktor sendiri itu tidak bisa menggunakan katalis ukuran besar sehingga itu menggunakan katalis berukuran kecil. Nah, pertimbangan yang terakhir itu ada keaktifan katalis. Nah, untuk packet reactor sendiri itu menggunakan katalis yang berumur panjang ataupun tidak mudah terdeaktivasi. Nah, sedangkan untuk yang fluid bed reactor itu digunakan untuk katalis yang mudah teraktivasi karena mudah diregenerasi. Nah, berikut merupakan tahapan packet bed reactor ke fluid bed reactor. Nah, selanjutnya itu ada beberapa sedikit tahapan untuk packet reactor ke fluid reactor, yaitu yang pertama ada solid yang berada dalam kolom yang display fluida. Yang kedua ada kecepatan fluida ditambah sehingga mulai terjadinya fluidisasi dan terbentuk minimum fluidization. Nah, yang ketiga itu ada ketika kecepatannya ditambah lagi, maka untuk fluida itu berupa liquid ketika kecepatannya ditambah itu membentuk sebuah smooth fluidization. Nah,
Untuk tahapan yang ketiga itu ada yang namanya ketika rasionya tinggi itu diameter bednya itu cukup besar dan juga memiliki bubble memiliki ukuran yang hampir sama dengan diameter bed. Nah, untuk tahapan yang terakhir itu yaitu kecepatannya itu ditambah lagi sehingga high velocity akan terbentuk turbulent fluidization bed. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan ke isu ketiga. Baik, saya akan menjelaskan mengenai isu ketiga, yaitu pendekatan atau model dalam menghitung konversi pada fluidized bed reactor. Yang pertama ada dispersion and tanks in series. Ini merupakan upaya pertama permodelan secara alami menggunakan suatu parameter sederhana. Tetapi konversi yang diamati jauh di bawah aliran. Campuran tidak dapat dijelaskan oleh model ini, sehingga pendekatan ini tidak digunakan oleh sebagian besar pekerja. Yang kedua, FTD Models. Model ini mengandalkan FTD untuk menghitung konversi. Tapi karena laju reaksi katalitik suatu unsur gas itu bergantung sama jumlah padatan di sekitarnya, maka konstanta laju efektif rendah untuk gelembung gas dan tinggi untuk gas emulsi, sehingga tiap model yang hanya mencoba menghitung konversi dari FTD dan konstanta tingkat tetap yang berlaku mengasumsikan bahwa semua elemen gas, baik yang bergerak lambat maupun cepat, menghabiskan fraksi waktu yang sama di setiap fase, seperti yang ditunjukkan ketika membahas detail kontak gas pada fluidized bed. Asumsi tersebut rusak. Oleh karena itu, model ini juga sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga, contact time distribution models. Untuk mengatasi kesulitan pada model FTD, muncul model ini yang dimana mengasumsikan bahwa gas lebih cepat tinggal terutama dalam fase gelembung dan yang lebih lambat dalam fase emulsi. Gilliland dan Knudsen menggunakan pendekatan ini untuk mengusulkan bahwa tingkat efektif konstan bergantung pada lama tinggal elemen gas di reaktor bed. Masalah yang timbul pada pendekatan ini melibatkan fungsi E yang penting untuk digunakan dan diperoleh dari kurva C yang diukur. Namun, pendekatan ini juga telah tidak digunakan. Yang keempat, two-region model. Ini terdapat gambar dua fase model representasi BFB atau Bubbling Fluidized Bed, di mana model ini menggunakan beberapa parameter dari dua fase BFB seperti yang terdapat pada gambar. Namun, model ini memiliki kelemahan, yaitu menghasilkan nilai parameter yang kurang sesuai untuk kondisi yang baru, sehingga model ini sudah tidak layak untuk digunakan. Yang kelima ada hydrodynamic flow models. Ini merupakan penyempurnaan dari model-model sebelumnya, karena pada proses pemodelan reaktor perlu peninjauan mendalam tentang apa yang terjadi di dalam reaktor. Pada fluidizing bed terjadi gelembung udara yang naik dan memiliki beberapa komponen. Pada kondisi fluidisasi minimum, kecepatan naik gelembung bergantung pada ukuran gelembung dan perilaku gas di sekitar gelembung, bergantung pada kecepatan relatif gelembung naik dan gas naik dalam emulsi. Ini adalah gambar sirkulasi di dalam gelembung. Pada model ini, katalis diasumsikan berukuran kecil, dan FBR terdapat fenomena di mana saat gelembung lebih lambat dari emulsi, maka emulsi akan mendahului gelembung. Tetapi saat gelembung lebih cepat, maka akan terjadi sirkulasi emulsi dan gelembung, serta terbentuk awan tipis di sekitar gelembung. Selain itu, setiap gas gelembung yang naik akan melihat wake of solid di belakangnya. Wake of solid ini dilambangkan sebagai alpha, di mana dapat dicari dengan membagi volume of wake dan volume of bubble. Yang terakhir ada BFB KL Models. Model ini merupakan pengembangan dari metode menggunakan aliran tipe hidrodinamik. Model ini merupakan pendekatan paling sederhana yang melewatkan kelebihan gas ke atas melalui partikel halus. Pada proses pengerjaannya diperlukan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, semua gelembung berbentuk bulat dan berukuran sama menurut model Davidson. Dengan demikian, reaktor bed berisi gelembung yang dikelilingi oleh awan tipis naik melalui emulsi. Aliran gas melalui awan diabaikan karena volume awan lebih kecil dibandingkan gelembung. Yang kedua, emulsi tetap pada kondisi fluidisasi minimum, sehingga kecepatan Q per S relatif tetap konstan dalam emulsi. Yang terakhir, setiap gelembung menyeret
wake of solid di belakangnya dan menghasilkan sirkulasi padatan di reaktor bed. Aliran ke atas di belakang gelembung serta aliran ke bawah berada di reaktor bed. Jika aliran ke bawah padatan ini cukup cepat, maka aliran gas ke atas dalam emulsi tersebut terhambat dan dapat berhenti bahkan berbalik arah. Ini ada gambar model dari BSDKL. Dapat dilanjutkan untuk isu keempat. Selanjutnya yaitu isu keempat, cara perhitungan konversi pada fluidized bed reaktor. Pada fluidized bed reaktor sendiri itu memiliki kemampuan untuk memproses volume cairan yang besar. Fluidisasi terjadi ketika partikel padat kecil tersuspensi dalam aliran fluida yang mengalir ke atas seperti pada gambar di bawah. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa bencana biasanya berbentuk silinder meskipun tidak harus demikian. Dan di bagian bawah bed itu merupakan distributor plate yang berpori, berlubang, dan mungkin mengandung bubble caps. Distributor plate ini bertindak sebagai pendukung untuk bed dan mendistribusikan gas secara merata di atas penampang vessel. Dan terdapat ruang di atas bed yang disebut bagian pelepasan yang memungkinkan padatan akan terperangkap dalam aliran gas jatuh ke dalam bed. Untuk nilai konversi dalam fluidized bed reaktor sendiri itu dipengaruhi oleh ukuran bubble di dalam bed. Berdasarkan pada studi kasus yang diberikan dalam menghitung konversi menggunakan cara material balance untuk gas dan untuk solid dari Cooney dan Levenspiel. Untuk persamaannya yaitu sebagai berikut. Sedangkan untuk mencari nilai yang belum diketahui dapat dicari dengan menggunakan persamaan di bawah ini. Dan antara awal dan emulsi, maka menggunakan persamaan di bawah ini. Seperti kemudian untuk reaksi pada orde pertama, itu reaksi akan menjadi seperti yang sudah saya tulis, dan untuk menghitungkan 5 resistensi ini secara seri paralel, menghilangkan cloud dan konsentrasi emulsi, dan mengintegrasikan dari bawah ke atas bed, itu dapat menggunakan persamaan yang sudah saya tulis seperti ini. Selanjutnya untuk isu 5. Oke. Untuk isu 5 membahas tentang menghitung konversi fluidized bed reaktor pada studi kasus. Dari pembahasan dari proses produksi anilin dapat diketahui data-data sebagai berikut. Kemudian dilakukan tahapan dengan menghitung rise velocity from single bubble atau UBR yang menghasilkan nilai 0,70385 meter sekon. Kemudian ditentukan rise velocity from bubbles in a bubbling bed atau UB menghasilkan nilai 0,98385 meter per second. Untuk bubbling velocity ratio dilakukan dengan membagi UB dengan UF menghasilkan nilai 29,515. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan kenaikan bubble 29 kali lebih cepat dibandingkan gas emulsi, sehingga termasuk bubbling fluidized bed reactor. Bed friction in bubble diketahui UBR lebih besar dari UMF, maka sigma sama dengan UO dikurangi UMF per UB menghasilkan nilai 0,2846 meter kubik bubbles per meter kubik bed. Kemudian untuk void friction bubbling fluidized dengan dicari dengan 1 dikurangi sigma, kemudian dilakukan perpindahan sisi, didapatkan epsilon F sama dengan 0,71384. Kemudian untuk cross bubble cloud atau KBC dihasilkan melalui pendekatan atau persamaan sebagai berikut, dihasilkan nilai 2,64616 per sekon. Untuk cross bubble cloud emulsion atau KCE dihasilkan nilai sebesar 1,31986 per sekon.
Untuk penentuan nilai FB dengan rentang 0,001 sampai 0,01 sesuai dengan persamaan 20.15 didapatkan nilai FB sama dengan 0,001. Kemudian dilakukan bubbling fluidized bed cloud atau FC dan menghasilkan nilai 0,054545. Untuk bubbling fluidized bed emulsion atau FE menghasilkan nilai 0,23062. Kemudian F total dilakukan dengan menjumlahkan FE plus FC plus FB dengan hasil total 0,28616. Kemudian ditentukan nilai H untuk BFB yaitu HM dikali sebagai berikut sama dengan 2,9007 meter. Untuk pencarian nilai konversi dilakukan dengan rumus ln CA0 per CA sama dengan persamaan ini dan dihasilkan ln CA0 per CA sama dengan 1,78805. Kemudian berdasarkan perhitungan ditemukan nilai konversi pada fluidized bed reaktor sebesar 83,27%. Untuk buku selanjutnya bisa disahkan pada teman saya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konversi pada fluidized bed reactor. Fluidized bed reactor itu sering kali digunakan, jadi sudah umum sekali digunakan itu pada reaksi kimia. Reaktor ini tuh bisa menghasilkan konversi yang besar jika memanfaatkan perpindahan panas dengan baik dan juga karakteristik pengadukan yang baik. Fluidisasi itu terjadi ketika partikel padatan dalam jumlah kecil itu tersuspensi dalam aliran naik sebuah fluida. Velositas fluida yang juga mempengaruhi dibutuhkan untuk mensuspensi partikel, tetapi tidak cukup besar untuk membawa mereka keluar dari pipa aliran. Partikel padat tersebut memutar mengitari bed secara teratur, menciptakan pengadukan yang baik. Material yang terfluidisasi itu selalu berbentuk padatan dan media fluidisasinya itu berupa cairan atau gas. Karakteristik dan sifat dari fluidized bed itu sangat dipengaruhi oleh kedua properti tersebut, yakni yang padatan itu dan juga cairan atau gas. Karena aliran udara mengarah naik melewati filter distributor, pasir dalam filter itu menjadi tersuspensi. Jika aliran udara dikontrol dengan baik, pasir itu tidak akan ikut mengalir keluar, tetapi tetap tersuspensi. Hal ini terjadi akibat kecepatan aliran udara hanya cukup untuk menghindari pasir keluar dari kolom. Maka faktor yang lainnya adalah aliran udara yang terkontrol dengan baik. Setelah itu terdapat gaya yang menyeret partikel pada padatan pada aliran fluida dan velositas fluida yang rendah. Gaya menyeret ini menghasilkan pressure drop. Pressure drop juga mempengaruhi ketika velositas fluida dinaikkan kepada jumlah tertentu, jumlah gaya seretan pada partikel akan sama dengan berat bed sehingga partikel akan mulai untuk naik dan tidak terfluidisasi. Faktor makroskopik yang dapat diobservasi pada fluidized bed itu meliputi pressure drop atau delta P, fluida yang dibutuhkan untuk membuat fluida mengalir, velositas fluida, dan densitas padatan atau raw solid. Faktor-faktor tersebut dipresentasikan oleh persamaan Ergan. Persamaan untuk aliran turbulen nyatanya berbeda dengan situasi aliran. Partikel di dalam bed akan tetap berada di dalam bed akibat gaya gravitasi yang menahan partikel padat ke bawah lebih besar dibandingkan dengan gaya yang dihasilkan oleh fluida mengalir naik melewati partikel bed. Pada suatu titik di mana kedua gaya menjadi sama, partikel padatan baru akan bergerak naik. Kesetimbangan gaya yang menggambarkan kondisi ini disebut dengan incipient fluidization. Partikel padat akan terikat ketika velositas fluida naik cukup tinggi, maka mereka akan terbawa bersama dengan fluida. Pada titik ini muncul yang dinamakan dengan elusi. Velositasnya disebut dengan velositas elusi. Elusi sendiri merupakan penghilangan partikel padat akibat keterikatan pada fluida dengan selektif ukuran. Fluidisasi yang benar itu terjadi pada velositas yang dinamakan velositas fluidisasi sebenarnya. Jika fluida dinaikkan melebihi besaran gaya gravitasi, maka partikel yang terikat pada gas akan terbawa keluar bed. Kondisi tersebut disebut dengan maximum fluidization velocity. Selanjutnya yaitu isu 7 mengenai cara meningkatkan konversi pada fluidized bed reactor pada studi kasus.
Jadi pada fluidized bed reactor ini itu nilai konversinya dapat dipengaruhi oleh ukuran dari bubble yang terdapat di dalam bed. Hal tersebut disebabkan oleh reaktan gas yang nantinya akan melewati gas bubble, sehingga jika ukuran gas bubble besar, maka dapat menyebabkan severe bypassing. Pengaruh ukuran bubble gas pada konversi dapat dilihat dari contoh gambar di bawah ini. Nah, dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa semakin besar ukuran dari bubble, maka konversi yang terjadi akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, jika semakin kecil ukuran dari bubble, maka konversi akan semakin besar. Sedangkan bubble sendiri itu dapat dirumuskan dengan persamaan pada gambar di atas, yang dipengaruhi oleh kecepatan umpan fluida atau V0 dan kecepatan minimum umpan fluida atau VMF. Kecepatan minimum umpan fluida sendiri dipengaruhi oleh jumlah berat, dan massa jenis katalis. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa ukuran bubble sendiri dipengaruhi oleh jumlah katalis, berat katalis, dan massa jenis katalis. Dari persamaan pada gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa bubble besar kecilnya itu dipengaruhi oleh kecepatan umpan fluida atau V0 dan kecepatan minimum umpan fluida atau VMF. Untuk memperkecil bubble, maka dapat dilakukan dengan cara memperkecil nilai kecepatan umpan fluida atau V0 dan memperbesar nilai kecepatan minimum umpan fluida atau VMF dengan syarat V0-nya itu harus lebih besar dari VMF. Untuk memperbesar nilai kecepatan minimum umpan fluida atau VMF, maka dapat menggunakan katalis yang mempunyai massa jenis yang relatif besar, namun masih dalam kategori A atau aeratable. Hal ini itu agar tetap terjadi fluidisasi dalam vessel dan menambah jumlah katalis yang dipakai. Maka dari itu, jika diinginkan untuk meningkatkan nilai dari konversi pada kasus ini, dapat dilakukan dengan mengurangi ukuran dari bubble gas yang terdapat di dalam reaktor dengan cara menurunkan kecepatan umpan fluida atau V0 dan menambah jumlah katalis yang dipakai. Kita semua dari kami memaparkan tentang LTM yang sudah dikerjakan. Apabila ada yang ditanyakan atau apabila tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa dicukupkan. Dan kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.